Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Bima beri presensi dulu. Binara. Anak dari Bina. Hadir. Niku Turianti. Hadir. Nailatri. Muhammad Rifo. Laki Almenanji. Baik, semuanya sudah hadir ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai teknik pengolahan makanan. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi teknik pengolahan yang ada di dalam makanan hasil seralia, umbi, ataupun kacang. Nah, mengenai teknik ini sudah pernah Bu Ima berikan pada semester 2, sehingga pada semester ini Bu Ima tidak akan menjelaskan terlalu banyak dan kita lanjutkan dengan pengerjaan tugas. Nah, berkaitan dengan teknik pengolahan, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah mengenai makanan hasil seralia, umbi, ataupun kacang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang sudah Bu Ima sajikan di sini. Ada yang tahu makanan apa ini? Nomor 1, makanan apa itu? Iya, benar. Gambar nomor 1 adalah dadar jagung. Gambar nomor 2 lemper, benar. Gambar nomor 3 singkong, ya singkong goreng atau singkong keju. Sedangkan gambar nomor 4 apa? Bedel. Dan yang terakhir adalah bubur kacang hijau. Iya benar. Jadi 5 makanan ini adalah contoh olahan makanan yang dihasilkan dari seralia, umbi, ataupun kacang. Nah, adakah yang bisa menyebutkan contoh makanan dari seralia, umbi, ataupun kacang selain yang ada dalam gambar ini? Saya Bu. Ya, silakan. Getuk, habis itu Getuk, ada lagi? jasuke, Dan sama saut dan kola. Ya benar, jasuke, getuk, saut dan juga kola. Ya benar. Itu adalah contoh makanan dari seralia, umbi ataupun kacang. Nah, makanan tersebut tentunya melalui proses yang namanya proses pengolahan. Tidak bisa bahan mentah langsung dimakan, tapi harus diolah terlebih dahulu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teknik pengolahan? Ya, silakan. mengolah bahan pangan dengan atau tanpa menggunakan api menjadi makanan yang siap konsumsi. Mengolah bahan pangan dengan atau tanpa menggunakan api menjadi makanan yang siap dikonsumsi. Ada nggak makanan yang diolah tanpa menggunakan api? Ya, contohnya adalah salad buah. Ya. Kalau makanan yang menggunakan api dalam proses pengolahannya, contohnya adalah, ya silakan, ayam goreng. Kemudian apa lagi? Kentang goreng. Ada lagi? Dadar jagung. Ya. Jadi kalau menggunakan panas, banyak sekali makanan yang diolah dengan menggunakan panas ataupun api. Nah, di sini teknik pengolahan makanan kita bedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? Menjadi 2, benar. Teknik pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi 2. Ya. Dibedakan menjadi 2. Ada yang masih ingat? Ada apa saja? Panas basah dan panas kering. Benar. Kalau panas basah adalah, ya silakan, Memasak dengan menggunakan air atau uap air untuk mematangkan makanan. ya bagus. Jadi panas basah adalah mengolah bahan pangan menggunakan air atau uap air untuk mematangkan suatu bahan pangan. Contoh teknik yang menggunakan panas basah adalah, ya Riko, Boiling, steaming, dan kasih kering. boiling, steaming, dan juga simmering. Bagus. Itu adalah contoh teknik pengolahan dengan menggunakan panas basah. Kita lanjutkan yang kedua. Teknik yang kedua adalah panas kering. Ada yang bisa menjelaskan apa itu panas kering? Ya, Rianti. Memasak dengan atau tanpa lemak atau minyak.
Memasak dengan atau tanpa lemak ataupun minyak. Ada yang bisa menyebutkan teknik panas kering? Ada apa saja? Ya, silakan. Deep frying, shallow frying, dan juga grilling. Bagus sekali kan jawabannya. Ya. Jadi di sini dibedakan menjadi dua, ada panas basah dan juga panas kering. Kalau panas basah kita menggunakan air ataupun uap air. Kalau panas kering kita menggunakan atau tidak menggunakan minyak ataupun lemak. Kita coba mengerjakan soal berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Bu Mas sajikan. Ini gambar apa? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Ya, benar. Ini adalah contoh makanan dari serealia umbi dan kacang, yaitu berupa bubur kacang hijau. Menurut kalian, teknik apa yang digunakan dalam proses pembuatan bubur kacang hijau ini? Teknik boiling, benar. Jadi dalam proses pengolahan bubur kacang hijau, yang perlu kita lakukan adalah kita merebus kacang hijau tersebut hingga kacang hijau tersebut menjadi mekar ataupun pecah. Nah, supaya kacang hijau ini bisa matang, tentunya kita menggunakan air supaya kacang hijau ini bisa matang. Ya. Kita lanjutkan gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Jasuke, benar. Ini adalah jasuke. Ada yang pernah tahu atau pernah makan jasuke? Pernah? Ya, pernah. Kalau kalian pernah beli jasuke, teknik apa yang dipakai dalam pembuatan jasuke? Teknik steaming. Benar, Saka. Jadi teknik yang dipakai adalah teknik steaming. Ya. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan proses pengerjaan LKPD, yang mana dalam proses pengerjaan LKPD ini kita bagi menjadi 5 anggota kelompok. Ya, jadi dalam satu kelas ini kita bagi menjadi 5. Setiap kelompok akan beranggotakan 5 orang. Untuk kelompok, silakan kalian bisa pilih sendiri-sendiri, di mana dalam satu kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, silakan kalian mulai membentuk kelompok. Kalaupun sudah membentuk kelompok, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan mulai membentuk kelompok. Bagaimana Nana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah? Oke, kelompok 2, 3, 4 sudah selesai ya? Sudah. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Nah, untuk presentasi hari ini dimulai dari kelompok fakih. Dari kelompok fakih silakan bisa persiapan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fakih Al-Gunaji. Saya Kepa Ramadan. Saya Dewi Nurhaliza. Saya Ananda Devina Pradistia. Saya Siti Putri Amalia. Kami mau mempresentasikan tentang lontong dengan perkedel. 1. Lontong adalah makanan khas dari beras yang berkembang di masyarakat Jawa. Lontong umumnya disajikan dengan sate, rujak, atau gulai kambing. Lontong terbuat dari beras yang dibungkus dalam daun pisang dan dikukus atau direbus selama beberapa jam. Menurut pendapatmu, bagaimana perbedaan antara lontong yang diolah dengan teknik boiling dan lontong yang diolah dengan teknik steaming? Menurut kami, lontong adalah makanan yang berbahan dasar besar yang diolah dengan cara direbus. Sedangkan beras adalah beras yang dimasak dengan cara direbus dan dikukus.
Namun, dari perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai menginovasi pembuatan lontong dengan cara direbus dan dikukus dengan menggunakan waktu yang lama. Dan hasil dari lontong yang dikukus akan menghasilkan lontong yang tidak terlalu padat dan tahan lama. Perkedel adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari kentang yang telah digoreng atau direbus sebelum dilumutkan, lalu dicampur dengan daging cincang, irisan daun bawang hutan, daun seledri, dan bumbu. Dibentuk bulat-bulat geprek, dicelupkan ke dalam kocokan telur ayam lalu digoreng. Menurut pendapatmu, bagaimana perbedaan tekstur dari kentang yang digoreng dengan kentang yang direbus dalam pembuatan perkedel kentang? Menurut kami, jika dalam pembuatan perkedel kita mengolah lontong dengan cara direbus akan menghasilkan tekstur dari kentang menjadi lembek dan dry, sedangkan kentang yang digoreng cenderung menghasilkan kentang yang kesat karena ada pengurangan kadar air dari proses penggorengan. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kita simpulkan bersama, dalam proses pembuatan suatu makanan tentunya kita harus memperhatikan teknik pengolahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Karena apa? Teknik pengolahan pada suatu makanan itu akan berpengaruh pada kualitas makanan yang kita buat. Contohnya misalnya tadi dalam pembuatan dadar jagung, teknik apa yang paling tepat dalam pembuatan dadar jagung? Shallow frying, benar. Untuk pembelajaran hari ini ada post-test yang perlu kalian kerjakan. Silahkan kalian coba cek HP kalian, sudah Bima kirim linknya. Kemudian waktu mengerjakan post-test ini Bima berikan waktu 5 menit. Waktu mengerjakan sudah habis. Semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, Bima cek terlebih dahulu ya. Baik, nilai sudah masuk. Alhamdulillah, nilai dari kalian semuanya sudah di atas 80. Jadi bisa Bima simpulkan bahwa kalian sudah memahami yang dimaksud dengan teknik pengolahan dan mampu mengidentifikasi teknik pengolahan pada makanan dari serealia, umbi, ataupun kacang. Nah, sebelum Bima akhiri, Bima ingatkan silakan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai tahapan pengolahan serealia, umbi, dan kacang. Dan Bima ingatkan silakan kalian persiapkan satu resep yang nantinya kalian gunakan dalam proses pembuatan rancangan tahapan pengolahan serealia, umbi, dan juga kacang. Ya. Bima akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.